Oh iya, iya. Behaviornya dia gini, mungkin dia mikir dia kalau muter musik itu di mobil, di rumah apa juga muter musik? Di rumah dia mau, kalau kebiasaannya kita umpamanya karaoke lagu-lagu Jawa Oh, itu, dia malah oh. minta. Tapi nanti mungkin kalau yang lain ya nggak mau. Jadi kayaknya apa kebiasaan Heeh. dia itu kalau di Ini rumah Bu, itu gitu. Ibu maka dari itu biasanya anak-anak ini kan rigid. Rigid itu Mm. gini, kalau umpamanya biasanya kayak gini, nggak boleh. Ini sudah dimasuk ke tempat terapi ini baru apa masuknya Bu? Terapi mana? Di tempat terapinya yang ini loh, dia baru masuk ke sana atau sudah lama? Udah lama, Ales itu Hmm. dari umur setahun sampai sekarang mau 9 tahun tuh terapi terus rutin, Tapi seminggu full ya. selalu dia nggak suka mematikan Musik yang lagu-lagu. di tempat terapi. Oh, Di tempat oke. terapi aja pasti itu. Nanti pernah dia tuh lupa gitu kan, udah Ah, lupa dia gitu. ah, ah, Kemarin kambuh lagi. Begitu dia selesai terapi bicara dari atas, ah. langsung tuh kabelnya dicabut. Copot. Enggak, Bu. Kadang-kadang alat musik tertentu itu, Bu, itu bisa mengeluarkan suara frekuensi yang kita nggak bisa dengar. Gitu, Bu. Ada tempat stereo yang mungkin dengungannya itu kan lain dengan punyanya Ibu di rumah, di mobil, di tempat terapi itu alat musiknya, playernya kan lain-lain, Bu. Tapi Halo? kalau menurut saya ya, halo. Kalau Enggak ya? menurut saya ya enggak. Itu karena dia juga nyetelnya juga enggak terlalu kenceng, Oke. ya enak-enak didengar karena memang di situ kan juga ada bayi yang Kalau gitu, diterapi. Ibu mungkin pakai token aja. Apa itu token? Oh, token itu, loh ya ini kan behavior, akhirnya bukan sensori gitu, Bu. Oh, J, Tapi ya. ini, kita bicarakan ke Alis ya. J, Kales ya. Kalau kamu masuk, kan sebenarnya bagi dia tuh nggak menderita kok dengan mendengar lagu di tempat terapi, cuman dia nggak suka aja Ya pokoknya nggak lagunya. suka. Heeh. Nah, kalau kamu ke tempat terapi dan tidak mematikan alat playernya, lagunya, Heeh. Mhm. kamu diberikanlah apa yang dia suka. Yang tidak dan reward-nya ini tidak bisa ditemui di mana-mana. Jadi Ibu cuma memberikan itu kalau dia khusus mamanya barang A atau reward-nya ini cuma berkaitan dengan mematikan lagu di tempat terapi, Bu. Oh, Dan nggih, itu nggih. pastikan itu dia yang suka. Oh, nggih. Sangat suka. Sebenarnya dia bisa sih dilarang gitu ya. Dilarang bener dengan kita serius tuh dengan nanti nggak boleh terapi loh. Dia kan paling takut diancam nggak terapi. Karena dia Oh, sangat-sangat semangat besok nggak boleh lagi loh kalau matiin nggak diterapi. Oh enggak mau diem, males diem, enggak matiin lagi. Ya seperti itu tapi nanti ini diulang lagi. menurut saya itu lebih lebih jadi kan dia tiap hari terapi kan, Bu. Ya, Jadi betul. dia ngomong, "Kalau kamu hari ini bagus, pulang kamu dapat apa?" Yang dia Hmm, suka itu. Nah, ya, dia nggak bisa heeh. dapetin yang di tempat lain kan kalau nggak Nggih, cuman behavior ini. Dan juga diberikan keterangan, Bu. nggih. Dijelaskan ke dia. Mm. Karena ya di tempat terapi itu bukan tempatnya rumahnya Ales, Iya betul. ya. Sudah itu saya segala Nah, macam cara. oke. Nah, Heeh. dan itu anak Ibu sudah bisa menulis nggak? Belum, dia kan koordinasi tangannya kan belum. Jadi dia jempol aja Oh, belum. Jadi dia umur 9 tahun itu loncat belum, menangkap bola masih lemah, nendang lemah karena dia ada CP oh. ringan di sebelah kiri. Gini Bu. Sekarang kalau Ibu video di tempat terapi dengan ada musiknya, Iya, ya. Terus Ibu video pakai handphone. Di rumah iya, Ibu play. iya, Nah, dia kan ngomong, ini kalau di tempat terapi ada musik. Ya, bisa juga iya, Ibu lakukan seperti itu kayak di doktrin gitu loh. Oh iya, iya. kalau di tempat terapi ada musik atau tidak ada musik? Ada musik. Jadi dia mau enggak mau menerima itu. Sambil diberikan kenapa ada musik gitu ya. Jadi Ibu satu bisa dengan reward, kedua bisa Ibu video, Iya. terus dia melihat di video itu kan ada suara musiknya.
Ya. Nah, jadi dia harus menerima di tempat terapi itu ada musiknya. Di rumah Saya juga ada bilang musiknya. gitu. Nah, jadi kalau sekarang dia suruh jawab, Bu. Begitu Ibu buka videonya yang ada di mana? Di handphone, dia sudah suruh jawab. Di tempat terapi bagaimana? Ada musik atau tidak ada musik? Ada musik. Dia yang jawab, bukan Ibu. Nah, jadi dia biar memberitahu dirinya sendiri. Oke. Bukan ibu yang terus-menerus memberitahu dia. Jadi nanti kalau mau pergi tempat terapi di mobil, ibu setel lagi itu videonya. Ya. Ini di tempat terapi bagaimana? Gitu ya. Dia ngomong di tempat terapi ada musik. Jadi dia tuh sudah masuk. Kalau dia mau matikan lagi di tempat terapi, setel aja video itu lagi. Oh, oke. Nah, jadi bukan ibu yang memberitahu dia. Poinnya di sana. Dia yang memberitahu dirinya sendiri. Oke? Itu ya, Bu ya. Oke, makasih Bu Mingve. Ya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore dengan Bu Meriam Antoni. Anak saya kan cuek gitu ya. Kalau dipanggil namanya, iya selamat sore Bu Meriam. Kalau dipanggil namanya suka diem aja. Tapi begitu saya bilang karet, karena anak saya takut sama karet. Karet gelang ini ya, Bu. Oh iya. Halo anak Bu, saya, iya. Oke. Anak saya langsung bilang, ya Mama, itu perilakunya yang salah atau ini memang jenis gangguan pendengaran. Sama satu lagi Bu, begitu kami nyanyi, anak saya suka bilang, sudah Mama, maksudnya jangan nyanyi. Tapi beda kalau dia di gereja atau di sekolah pas nyanyi dia gak bakal suruh kami atau orang lain diam. Bagaimana ya Bu? Oke, sekarang saya ini ada berapa pertanyaan. Dipanggil namanya suka diam. Tapi dia merespon banget sama karet karena dia takut dijepret. Gitu kan? Iya, Bu. Sekarang gini Bu, ini memang Bu, Ibu sudah berhasil menanamkan karet itu ke dia untuk dia merespon karena dia begitu dengar karet dia selalu mikir ke jepretan itu kan. Nah, Iya. sekarang Ibu sebenarnya ini juga salah satu cara mengajar anak. Nah, tapi kan Ibu mungkin merasa bersalah ya. Mungkin kenapa anak saya terus takut sama karet karena gara-gara takut sama saya jepret ya. Nah, ini ada cara lagi juga. Kalau Ibu panggil namanya, Ibu kasih yang dia suka. Nah, daripada dikasih hukuman ya, daripada dikasih karet itu kan dia sesuatu yang negatif kan. Nah, mending kalau dia bisa digituin, dia bisa takut sama sesuatu yang dia nggak suka, dia juga bisa dipanggil namanya. Kalau dipanggil namanya, selalu kasihlah yang dia suka. Nah, jadi kalau Ibu juga jangan sering-sering panggil nama tanpa ada maksud gitu ya. Jadi panggil-panggil anaknya noleh, oh ya sudah berarti anak saya masih respon nih ke saya. Jangan seperti itu. Jadi Ibu harus konsisten kalau manggil ya. Itu selalu ada sesuatu yang dia sangat sukai. Oh, oke Bu. Oke ya, dibalik ya terus akhirnya ya. Iya. Terus untuk yang itu Ibu coba seperti itu. Untuk mungkin cobanya juga ini Bu. Cobanya di tempat yang minim suara latar ya Bu. Jadi suara latarnya itu yang di tempat sepi. Ya. Jadi kita mau make sure anak ini mendengar, gitu. Terus Ibu kasihlah sesuatu yang reward yang dia suka. Jadinya akhirnya itu tertanam di dia. Kalau ada panggilan nama saya, pasti ada sesuatu yang menyenangkan menanti di sana. Itu. Oke, siap Bu. Oke. Terus yang kedua ini anak saya begitu kami nyanyi anak saya suka bilang sudah. Maksudnya jangan nyanyi. Tapi kalau dia di gereja atau sekolah pas nyanyi dia gak bakal
gitu ya. Gini Bu, saya enggak tahu kan Ibu nyanyi itu seperti anak saya. Anak saya itu enggak suka saya nyanyi. Dia itu pendengarannya itu apa ya, perfect. Jadi kalau kita nyanyi itu kan ada false-false-nya tuh. Ya itu salah satu. Dia sukanya mendengar dari original version-nya itu yang orang menyanyi. Tapi kalau saya nyanyi, dia nggak suka. Biasanya itu karena suara kita itu nggak sebagus suara original penyanyinya. Nah itu salah satu. Tapi ini kan kalau di gereja sama di sekolah kan ya pas juga banyak orang nyanyi kan. Dan Iya, juga Bu. pasti fales lah, nggak seperti suara penyanyi gitu kan. Nah, saya pengen tahu anak Ibu itu umur berapa, terus bagaimana kemampuannya. Jadi saya mikir apakah ini dia cuman punya ada maksud lain atau gimana. Kalau usianya masih 6 tahun gitu, Bu. Dia suka nyanyi, dia suka nari, tapi nyanyinya juga kan masih bahasanya masih kurang bagus gitu, masih belum jelas bicaranya gitu. Terus dia nyanyi itu lagunya yang Ibu enggak boleh nyanyi itu apakah sama dengan lagu yang di gereja atau di sekolah? Beda sih Bu, pokoknya setiap saya atau papanya atau mbaknya gitu ya nyanyi, pokoknya yang di rumah ini nyanyi nggak ada yang boleh nyanyi. Dia suruh diam-diam gitu. Ini, kalau Ibu mau di gereja, di sekolah, itu disuruh rekam pakai handphone. Nah, nanti di rumah setelah lagu itu, terus Ibu ikutan nyanyi. Oh, oke, Bu. Coba, seperti itu gimana? Anaknya masih, dia kan ngomong, di sekolah orang-orang nyanyi, terus kita play di rumah. Waktu di play, Ibu juga ikutan nyanyi. Iya, Bu. Oke, gitu ya Bu ya, dicoba dulu ya. Oke, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Dari Bu, sebentar, mana-mana. Bu Sri Mardiah. Kalau anaknya tiap dipanggil susah menoleh, itu sudah pasti ya ada masalah dengan sensori telinga. Tapi jika diputarkan video YouTube yang disuka, pasti dia mencari meski suaranya kecil. Terus kalau diajarkan perintah, harus dengan suara keras baru diperhatikan. Ini termasuk hiposensitif. Itu termasuk hiposensitif, Bu. Jadi gini, kalau suara YouTube, video YouTube itu kan pastinya nggak suara mono seperti kita manggil dia. Nah, di video YouTube itu suaranya, apalagi yang dia suka. Dia suka itu kecil pun seperti yang tadi, seperti kasus anak saya. Suara lagu Home Alone yang kecil pun dia pasti merespon dengan suara itu. Karena itu pasti yang disukai. Dan kalau umpamanya anak Ibu susah, tiap dipanggil susah menoleh, yaitu tolong Ibu mulai mengajarkan memanggil dia di tempat yang sepi. Di sebelahnya, boleh juga di depannya, kalau anak nggak menoleh, ajarkan, ini adalah dia harus menoleh. Ya. Nah, itu ajarkan terus di tempat yang sepi, jangan di tempat setelah dia konsisten menoleh atau memberikan respon. Kalau anaknya bisa ngomong iya apa, nah Ibu baru boleh bawa anak ke tempat yang agak rame background-nya. Oke, Bu Sri Mardiah, halo. Belum merespon, Bu. Belum merespon, Bu Srinya. Jadi itu sudah saya jawab ya. Nah ini Bu, masih Bu. Iya Bu Sri, bisa dinyalakan Bu mikrofonnya. Ibu Sri tadi udah mendengar saya memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu, atau Ibu tadi nggak mendengar ya? Sudah dengar, Bu. Dengar ya? Oke. Jadi
Ibu Sri, kalau untuk urusan dia dipanggil nggak noleh, Ibu ajarkan seperti itu. Kalau untuk mengajarkan perintah harus dengan suara keras baru diperhatikan. Nah, mungkin Ibu cari perintah, kasih perintah di tempat sepi. Coba yang di tempat tadi itu, soal. Carilah apakah dia memang satu, dia tahu perintahnya, atau kan memang dia butuh suara lingkungan yang sepi untuk bisa mengerti suara ibu. Tapi kalau kita memberikan suara keras baru diperhatikan, nah itu memang ciri-cirinya anak hiposensitif. Nah, ibu bisa melakukan itu. Dengan mungkin menambahkan gambar supaya dia mengerti apa yang dimaksud kita, dan kita juga kalau bicara dengan dia jangan cepat-cepat, Bu. Pelan-pelan dan juga ada penekanan. Seperti saya kalau ngomong sekarang ini, umpamanya mungkin ibu meminta dia melakukan ambil handuk, gitu ya. Jadi ambil handuk. Jadi kalau kita ngomong pelan, terus anaknya waktu itu mungkin melihat kita lebih bagus, suasananya sepi. Karena anak kita nggak tahu anak kita itu mungkin problem dengan suara latar. Jadi kita coba, jadi di mana yang dia bisa merespon lebih bagus. Itu, Bu.